Jadi insya Allah itu sudah turun di Madinah setelah adanya perintah sholat gitu. Lah ataupun duluan mana wallahu alam, Mbah. Tapi yang jelas itu termasuk perintah yang menunjukkan fungsinya sholat adalah untuk ingat kepada Allah. Kalau khitab menjelaskan wajibnya sholat itu ketika Nabi Isra Mi'raj, kemudian Nabi turun ke muka bumi. Pagi itu belum dilaksanakan sholat subuh, tetapi duhur itu baru malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kemudian mengajarkan sholat. Nah terus wa aqimi sholata lidzikri ini turunnya kapan? Wallahu a'lam. Kayaknya setelah ini, Mbah gitu. Tapi ayat itu ada gitu. Ngoten nggih. Niki penting apa mesti mau digunakan untuk apa gitu, mboten nggih? Pengetahuan. Gimana? Kayak ini di buku dari Sunan Kalijogo itu begini. Innani anna wa la ilaha illa ana ini. Hai manusia, aku ini adalah Allah. Jangan menyembah selain aku dan lakukan sholat untuk mengingat aku. Ini menurut Sunan Kalijogo, buku Sunan Kalijogo ini, itu pada waktu roh itu dikumpulkan. Kemudian terus jawabnya kolobalia. Bukan itu, Mbah, beda. Bukan. Itu buku apa, Mbah? Buku Sunan Kalijogo. Kitab atau enjewo? Karangan sinten, Mbah? Kiai Haji Muhammad Amin. Nggih. Oh anu kok. Buku anu nggih, buku cerita, Mbah. Oh nggak coba. Lek sing niku alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan niku menceritakan ketika di alam roh. Nah, itu Allah menanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Oh ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lek rangkaiannya niku, Mbah, rangkaiannya itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Ya benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Jadi dulu pas di alam arwah kita ini juga pernah di baiat ya, pernah disumpah bareng, ditanya bareng, dan kita ngaku Allah adalah Tuhan kita. Ketemu Mbah coba. Nggih. Itu judulnya kan balik. Nggih. Kasaguhane para manungsa marang Gusti Allah nalika isih rupa nyawa. Nggih. Ana ing alam dunya. Miturut dawuh wahyu suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Tegese padha mangerti nalika ingsun Allah pangeran iko kabeh ngersakake mundhut kabeh nyawane anake turune Nabi Adam saka gegere balunge Nabi Adam. Nyawa-nyawa kuwi mau padha diadepake ana ing ngersane Allah nang alam dzurriyah. Sakwise padha ngadeg nuli Allah ngendika kasebut ing surat Toha ayat 14. Ya, gitu. Toha ayat 14. Coba sebentar doa tersebut. Para nyawa, sira padha mangerti ingsun iki kang asmane Allah lan ora ana sesembahan sing wajib disembah kejaba ingsun pribadi. Mula padha ngambekya marang ingsun lan nindakno salat krana sowan. Eling marang terus sira tak timbali perlu arep tak dadekake wakil ingsun gawe becik ning alam dunya sarana janji ingsun pitung perkara.
Nggih, terus asbabul wurud yang sewu. Asbabun nuzul niku terkait dengan turunnya sebuah ayat itu di mana dan kapan. Maka itu nanti ada ayat madaniyah, ada ayat makkiyah. Lah, adapun kisah itu mengkisahkan tentang apa? Lah itu lain lagi. Niku bukan berkaitan dengan turunnya kapan. Contoh, misalkan cerita yang menjelaskan tentang hari kiamat. Al-qari'atu mal seperti ayat penciptaan manusia. Kalau manusia itu diciptakan dari air mani pertama itu pun menceritakan tentang alam rahim. Jadi ingatan Mbah, kalau ayat ini menjelaskan tentang apa, ya itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada hamba manusia agar mengabdi kepada Allah. Tetapi kalau turunnya itu antara makkiyah dan madaniyah. Betul ya, Pak? Ya. Halaman 28. Bab kedua. Seorang mukallaf wajib mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Orang mukallaf itu ya kita yang akil balik, sudah berakal dan sudah balik. Kita wajib mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah. Jaiz itu secara bahasa artinya boleh. Wenang, boleh. Jadi Allah punya wewenang untuk melakukan suatu perkara atau meninggalkan suatu perkara. Secara akal sehat membenarkan bahwa Allah boleh berbuat sesuatu sekehendaknya. Mau melakukan monggo, mau meninggalkan monggo. Nah, gitu. Itu namanya sifat apa? Sifat jaiz. Adapun sifat kewenangan jaiz bagi Allah adalah menciptakan setiap yang mungkin wujudnya atau tidak menciptakannya. Yang disebut mungkin ialah sesuatu yang bisa wujud dan bisa pula tidak wujud, sekalipun berupa perkara yang jelek seperti kufur atau maksiat, menciptakan makhluk, memberi rizki dan lain sebagainya. Hal tersebut termasuk dalam perkara yang baru, sebab diciptakan oleh Allah dan lahir dari sifat adilnya. Dalilnya apabila Allah itu wajib menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, sudah barang tentu sifat kewenangan Allah akan menjadi wajib atau mustahil. Dan dalil ini telah disepakati atas kewenangan Allah dalam menciptakan hal-hal yang mungkin. Jadi apabila Allah wajib menciptakan sesuatu yang mungkin, pastilah sifat kewenangan Allah akan berbalik menjadi wajib. Dan bila Allah terhalang untuk menciptakan sesuatu yang mungkin, maka jelas pula sifat kewenangan Allah akan menjadi mustahil. Sedangkan keterlibatan sifat kewenangan menjadi kewajiban atau kemustahilan adalah muhal. Begitu pula sesuatu yang menarik pada kejadian itu juga tidak benar, yakni wajibnya
kemungkinan atau terhalangnya. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa kewenangan adalah mencakup segala kemungkinan, dan inilah yang dimaksud. Dengan demikian semuanya berjumlah 41 sifat yang berhubungan dengan Allah. 20 merupakan sifat wajib dan 20 lagi merupakan sifat mustahil, serta yang satu merupakan sifat kewenangan bagi Allah tentunya. Sampai di sini telah sempurna uraian dari bagian pertama yang merupakan kewajiban bagi setiap orang mukallaf dewasa untuk mengetahui sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz, kewenangan bagi Allah. Dengan kata lain, harus mengetahui hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah ketuhanan. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Lawannya adalah 20 sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Nah, ini yang terakhir ini mengenai sifat ketuhanan ada satu, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu artinya akal bisa menerima wujudnya perkara itu atau tidak wujudnya perkara itu. Jadi timbangannya akal. Kalau akal kita ini bisa menerima, bisa menggambarkan, maka yang seperti itu bisa Allah kerjakan. Sifat qudrat irodat Allah itu mencakup hal itu. Oke. Tetapi kalau akal kita tidak mampu menggambarkan hal itu, maka hal itu tidak mungkin diwujudkan oleh Allah. Qudrat irodat Allah enggak masuk ke wilayah itu. Ayo sekarang saya tuntun, saya ajak mulai berpikir, membayangkan coba. Saya cerita kemudian jenengan bagian tugasnya membayangkan gitu aja. Terus terbayang enggak? Ya. Terbayang enggak? Enggak, gitu ya. Enak Pak nggih? Enak. Tadi malam itu ada namanya Bu Siti, itu melahirkan bayi seorang laki-laki. Masuk akal Pak? Masuk akal. Oke. Tadi malam itu ada seorang wanita melahirkan anak, seorang wanita, bayi wanita. Masuk akal? Digambarkan bisa Pak ya, ada seorang wanita melahirkan seorang wanita. Oh, tadi malam ada seorang ibu-ibu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Bisa digambarkan ya? Bisa. Tadi malam coba perhatikan, ini lebih konsentrasi lagi. Udah minum kopi kayak pun toh. Tadi malam itu ada informasi, ada seorang bapak-bapak dan punya zakar, betul. Bapak-bapak punya zakar, seorang laki-laki itu melahirkan seorang anak perempuan. Tadi saya sudah ngomong, sudah minum kopi, tolong agak konsentrasi. Saya hanya minta membayangkan. Coba kira aja, yang enak jenengan jangan memandang saya. Nggih, pejamkan mata Pak, pejamkan mata. Jenengan bayangkan ada seorang laki-laki, perut depannya itu gendut, kemudian dia itu berbaring, kemudian ada seorang bidan mengeluarkan dari pantatnya itu bayi seorang perempuan pelotot. Bisa dibayangkan Pak? Digambarkan bisa enggak? Digambarkan bisa enggak? Di otak bisa digambarkan Pak? Pak, harusnya kok nih? Bisa ya? Bisa Pak. Membayangkan bisa tapi bertentangan dengan akal.
Oke, nggih. Mang saya iya, dan saya sadar bahwasanya setelah penjelasan saya akan didimu banyak orang ini nanti. Nanti itu arahnya jenengan setelah ini nanti akan tahu seperti apa ilmu kewalian, Pak. Nggih, jenengan tak tuntun ke sana. Pokoknya habis ini harus jadi wali nanti. Oke. Coba kesampingkan dulu cerita yang ke ini ya. Sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya tanya untuk memudahkan memahami yang ini nanti. Antum pernah mandi di kali, Pak, di sungai? Pernah. Ketika dari atas terjun jeblur begitu langsung tenggelam beleng gitu ya? Nggih. Sampean pernah dengar cerita ada seorang waliullah jalan di atas air? Itu jenengan bayangkan bisa, Pak? Lah, jenengan pernah praktek? Lah kok yakin? Filmnya juga ada dan masih tergambar dalam benak kita. Bedanya dengan yang laki-laki mengeluarkan bayi tadi apa? Umumnya kita ini melihat, mendengar, menyaksikan informasi kejadian wanitalah yang melahirkan seorang bayi. Nanti seandainya benar-benar ada seorang laki-laki, realita gitu ya, yang mengeluarkan bayi, ya nggak masalah. Kenapa? Wong ini tak bayangkan aja bisa kok. Aneh, oke. Kalau sampean ngomong aneh, oke. Luar biasa, oke. Tetapi ketika keluar biasaan itu masih bisa jenengan bayangkan, itu ranah kudratullah masih di sana, Pak. Ranah kudratullah masih di sana. Oke. Niki napa namine, Pak? Niki napa namine, Pak? Niki pisang. Niki seandainya saya bawa pisau yang tajam, itu saya gosokkan, putus enggak ini? Samurai, putus enggak? Putus. Tapi kenapa kok itu pedang oleh Nabi Ibrahim dipukulkan, dibacokkan ke leher Nabi Ismail, kok nggak bisa terpotong? Padahal dari daging itu. Ayo, mungkin nggak? Bisa dibayangkan nggak ini? Ada pedang nempel di leher, digosokkan, kemudian nggak mempan. Bisa dibayangkan? Bisa. Memang biasanya kalau digosokkan di tulang ataupun di balung ataupun di daging itu akan terputus. Loh, tapi ada nggak terputus, berarti luar biasa. Berarti luar biasa. Walaupun luar biasa, selagi masih kita bisa bayangkan, maka itu masuk akal. Oke. Tak teruskan lagi biar sadar kita semua. Orang itu biasanya kalau kerja pasti dapat duit, gitu ya. Orang kalau kerja pasti dapat uang. Itu bisa nggak jenengan bayangkan ada orang kerja bangkrut? Aneh ya, Pak ya? Aneh ya, Pak? Aneh ya, wong kerja jelas jual beli, belinya 10.000, jualnya 15.000 kok bangkrut. Aneh ya? Bisa dibayangkan ya, Pak, dia bangkrut? Nah itu. Ada orang sakit, minum obat sembuh, minum obat sembuh. Tapi suatu kali ada cerita orang sakit minum obat tambah mati. Bisa dibayangkan, Pak? Nah, bisa. Api, ayo api. Api itu kalau nempel di kertas terjadi apa? Kebakaran. Kalau ada informasi ada orang dibakar tidak mempan, percaya nggak? Bisa dibayangkan nggak? Lah, selagi itu bisa dibayangkan, kudratullah itu kesana.
itu masuk dalam wilayah sifat jaiz bagi Allah. Mungkin, sifat mungkin bagi Allah. Oke, Kiai Fatah sering menyampaikan begini kalau pas sifat jaiz itu. Coba kalau ada pohon jambu atau pohon mangga, batangnya itu di awang-awang. Ini, batangnya di awang-awang, terus dahannya, rantingnya, buahnya, daunnya itu ke bawah begitu. Sehingga kalau kita ngambil tinggal begini. Bisa dibayangkan, Pak? Lah, itu yang bisa jenengan gambarkan, kok otak bisa menggambarkan, berarti yang seperti itu Allah kuasa. Allah kuasa. Duh, tapi itu luar biasa, Pak itu. Iya, itu luar biasa. Tetapi kenapa orang-orang mengatakan itu nggak masuk akal? Ini karena kita salah dalam hal peribahasa. Kita menggunakan bahasa kebiasaan, itu sebuah kepastian. Sebuah kebiasaan kita katakan sebuah kepastian, sehingga kalau luar biasa kita katakan mustahil. Enggak, secara akal tidak mustahil. Ya, nggak apa-apa. Sambil ngopi, Pak, kalau ada. Tanya Ustaz, jadi untuk misalnya kalau diberitakan tentang surga, kita bisa bayangkan bahkan banyak yang detail dalam kitab-kitab itu tentang surga dan neraka. Sekarang tentang kita bisa memandang Allah itu besok, itu masuk ranah kubur apa enggak? Ya. Allah itu zat yang wujud. Setiap yang wujud itu secara akal bisa dilihat. Maka sepakat ahlu sunnah wal jamaah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka yang bersinar-sinar nanti akan melihat zat Allah yang penuh bercahaya, yang bersinar-sinar. Jadi mengenai masuk surga neraka itu hak. Melihat zat Allah bagi orang yang mukmin itu adalah hak. Bagaimana cara melihatnya? Nah, itu bila kaifin wala mithal. Duh, kok melihatnya malah tidak bisa dibayangkan. Tadi katanya kalau nggak bisa dibayangkan kan nggak mungkin ya. Kalau bisa dibayangkan kan mungkin. Segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, segala sesuatu yang bisa kita bayangkan itu namanya makhluk. Allah itu nggak sama dengan makhluk. Kalau Allah itu bisa kita bayangkan, itu malah bukan Allah. Saya ulangi lagi. Kita ini makhluk. Apapun yang terbesit di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu adalah makhluk. Unsur ketuhanan Allah itu nggak sama dengan makhluk. Kok kita membayangkan zat Allah dan ketemu lah ini loh Allah, itu malah bukan Allah. Kenapa? Engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Karena zat Allah nggak mampu dibayangkan. Tetapi akal menyetujui kalau perkara yang wujud itu bisa dilihat. Lah caranya bagaimana? Nanti kita lihat bareng-bareng di surga, insya Allah. Begitu. Saya lanjutkan mengenai sifat jaiz bagi Allah. Tadi kok Ustaz kok berbelit-belit apa itu kesana kemari ngomong laki-laki melahirkan dan sebagainya, itu hanya untuk membuka fikir kita bahwasanya ranah jaiz bagi Allah itu adalah pokoknya sesuatu yang masuk akal memikirkan
kok masuk, membayangkan kok tergambar. Nah, itu ranah sifat jaiz bagi Allah. Dalam hal ini suatu hari ada iblis datang kepada Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit pakaian. Kemudian iblis nanya, "Wahai Idris, mampu enggak Allah Tuhan kamu memasukkan dunia ini ke cangkang telur?" Dunia ini dimasukkan kemana? Ke cangkang telur. Coba tolong Pak jangan bayangkan dunia yang sebesar ini sesuai pengetahuan Anda, terus dimasukkan di cangkang telur yang sekian. Itu bisa digambarkan enggak ini? Akal bisa membayangkan betul ini? Bisa. Gimana? Bisa. Mungkin telurnya yang besar. Oh enggak. Ini enggak. Pokoknya ya bumi biarkan tetap seperti ini, telur ya tetap seperti itu. Pertanyaannya salah begitu. Akhirnya iblis tadi oleh Idris diculek matanya jus. Sambil Nabi Idris mengatakan bahkan Allah mampu untuk memasukkan dunia ini ke lubang jarum saya. Sambil nyulek matanya iblis gitu, picek langsung. Maknanya bagaimana? Ya akhirnya para ulama ahli kalam membahas kalau dunia masih berbentuk seperti ini dan cangkang telur masih seperti itu, nggak bisa masuk. Kudratullah nggak kesana ranahnya nggak kesana. Karena dibayangkan tidak bisa. Tetapi kalau cangkangnya dibesarkan tadi itu seukuran dunia, atau dunianya dikecilkan seukuran cangkang, atau bahkan seukuran jarum lubang jarum, itu bisa, itu masuk akal. Lah, yang semacam ini Bapak sekalian, niki sudah biasa dirasakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu cara berpikirnya begini. Ada kisah menarik subhanallah wa ta'ala, bila suatu hari ada seorang waliullah namanya Habib Al-Ajami bertemu dengan gurunya Hasan Al-Basri. Jadi ceritanya Hasan Al-Basri itu sedang mondar-mandir di pinggir sungai, di tebing-tebing begitu sambil tengok sana tengok sini. Tiba-tiba ada Habib Al-Ajami datang, "Guru, kok kelihatan bingung di sini, ngapain?" Dijawab, "Aku ini mau nyebrang, nunggu kapal belum datang." Ditargib oleh santrinya, "Guru, mbok yayang konaah, jangan suka iri dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang lain. Bertawakallah kepada Allah." Maksudnya wong hanya pengen nyebrang, kemudian memang yang biasa nyebrangkan itu getek, biasanya begitu. Lo gara-gara nggak ada begitu aja kok jangan risonya seperti itu. Boyo tawakal. Cobalah panjenengan pejamkan mata, pasrahkan semua kepada Allah, kemudian lompatlah ke sungai dan tunaikan hajatmu seperti ini loh. Dipraktekkan langsung. Habib Al-Ajami melompat ke sungai dan berjalan di atas air meninggalkan gurunya, muridnya. Langsung Hasan Al-Basri itu semaput, Pak, semaput. Orang-orang datang, "Hei Hasan, ada apa ini? Bangun. Dibangun. Ada apa?" Diceritakan. "Itu loh, aku diseneni muridku." "Aku diseneni muridku." "Apa itu tadi?" "Aku ya Allah,
Katanya aku ini nggak tawakal, keyakinan aku nggak mantap. Oh hanya nyebrang gitu aja kok risau, tetap nunggu kapal. Tahu tiba-tiba dia lompat di sungai kemudian jalan meninggalkanku. Yang membuat aku pingsan adalah aku teringat bagaimana kalau nanti aku tiba di akhirat dan di sana aku menghadapi berbagai macam persoalan permasalahan yang sangat dahsyat. Kalau keyakinanku, keimananku saat ini aja belum mampu menyelesaikan urusan di dunia, bagaimana akan menyelesaikan urusanku di akhirat nanti? Ini yang jadikan aku risau sampai semaput. Wah, ya keren juga. Akhirnya lain waktu Hasan al-Basri nemui Habib al-Ajami. Bib, itu piye kok iso melakukan ndur banyu ki piye? Kamu kok bisa berjalan di atas air itu gimana ceritanya? Guru, karena aku hari demi hari selalu sibuk untuk membersihkan hatiku dan engkau hari demi hari sibuk untuk mencoreti kertas dengan tintamu. Jadi cara semua guru, kula ini ora tak iso ngaji tapi kula niki yakin teng Gusti Allah tenanan. Jenengan iki pinter nulis tok tapi enggak yakin belas. Ya Allah. La ilaha illallah. Iki angel ini angel nggih. Ya Allah. Suatu hari Habib ini memang orangnya gitu, wali ndablek gitu loh. Alim maksudnya itu alim ya. Cuma masih alim gurunya dalam masalah keilmuan hadis dan sebagainya. Tapi dia itu walinya modelnya wali ndablek, walinya itu pokoknya ngeslong-los ngono. Menurut pandangan orang, tapi dia sendiri itu ya menurut dia ranahku bagus, nggak masalah. Suatu hari beliau itu mau wudhu, beliau punya jubah yang bagus, jubah dilepas, dilempar gitu aja di pinggir jalan, terus dia tinggal. Gurunya Hasan al-Basri tahu lagi, la ilaha illallah, Beb. Ditunggu akhirnya, ditunggu di situ, nunggu Habib keluar menyelesaikan wudhu hajatnya. Setelah sampai namanya guru, narbiah santrinya, kamu itu ceroboh, jubah bagus semacam ini nggak boleh kamu tinggal sembarangan. Kan begitu tertibnya kan begitu nggih? Jangan begitu. Coba, ini jubah bagus, kamu tinggalkan begitu saja. Bagaimana kalau diambil orang? Ayo, apa kamu sudah nitipkan ke siapa begitu? Kok berani-berani seperti itu? Kamu nggak tertib gitu. Maka dia jawab, ya sudah Tuan, tak titipkan kepada Allah, kemudian Allah menggerakkan engkau untuk menjaga jubahku. Angel nggih. Jadi bukannya salah pekerjaanku ini guru, aku benar-benar ngerti kalau Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang diwakili penyelesai masalahku. Wong jaga dunia seperti ini aja Allah itu sanggup, apalagi hanya untuk jaga jubah, ya jelas selesai masalah. Nah, akhirnya Allah gerakkan jenengan suruh duduk di situ apa? Nunggu jubahku ngaten guru. Niki yo angel nih. Jadi bukannya enggak berprosedur, prosedurnya itu ghaibiyah banget guru nih. Kode-kode. Jadi sing diraosaken para wali ngoten niku. Suatu hari tasnya tetap Habib. Niki kalau mau gini karena saya teringat pernah baca ceritanya Habib ini. Suatu hari gurunya datang ke rumah beliau, dikasih 2 keping roti sama garam. Ketika mau dimakan, ketika mau dimakan itu apa namanya? Ada pengemis, kemudian langsung diambil 2 roti begitu. Tak, tak. Ketika mau dimakan, diambil. Monggo, dimakan. Dibawa. Iya namanya guru, narbiah santri. Kamu itu nggak punya adab, nggak punya tata krama kamu itu, Bib. Tentunya gurunya juga ikhlas. Jangan kita anggap bahwa gurunya itu hubudunya, enggak. Jadi ketika seorang guru menasihati santri, maknanya
karena mau mendidik, caranya begitu. Kamu tuh nggak bener, nggak punya adab seperti itu. Kamu sudah jelas tahu ini roti mau tak makan, itu malah kamu kasihkan orang pengemis semuanya. Mbok ya tenggang rasa lah satu itu biarkan dulu untuk kita atau gimana gitu loh Beb. Jangan begitu caranya. Habib diam. Kamu tuh nggak punya pengetahuan Beb, diam. Nggak beberapa lama tiba-tiba assalamualaikum, ada seorang budak datang mengantarkan ratusan dinar, menghantarkan makanan. Apa itu ada panggang, ada manisan, ada lengser, hanti. Lah uangnya itu oleh Habib langsung dikasihkan orang-orang miskin. Terus makanannya monggo guru silahkan dimakan. Ya Beb dimakan. Jenengan itu pengetahuannya banyak tapi yakinnya kurang. Sampean Anda itu pengetahuannya banyak tapi yakinnya kurang gitu loh. Gurunya gitu kan. Ya, ini seperti ceritanya Robiatul Adawiyah juga begitu. Hampir sama ya. Kalau Robiah Adawiyah malah ceritanya lebih runtut lagi. Seperti ini. Ada seorang wali datang ke beliau, dikasih makan 2 keping roti, ada pengemis dikasihkan semuanya. Tapi ini wali nggak mau komplain karena nggak enak sama Robiatul Adawiyah, diam. Tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan Robiah, ini ada tuan kami menghaturkan untuk anda makanan. Apa itu? Roti. Gua sini hitung, teng 18. Maaf, salah alamat, bawa pulang. Loh, enggak, untuk anda, mboten, salah alamat, bawa pulang. Dibawa pulang. Akhirnya terus ngomong, kenapa kok dibawa pulang oleh tuannya? Kata Robiah salah alamat. Enggak, ya Robiah Adawiyah yang itu loh. Hanya satu itu enggak salah, udah benar itu benar. Oh iya tuan. Nah, akhirnya ini budak yang ngantarkan, waduh, masalah ini. Masa tak ambil 2 tahu ya? Dikeluarkan 2 dimasukkan, diikutkan di situ. Ibu Robiah, benar untuk panjenengan. Coba bawa sini, hitung, teng 20. Ya, ini bagianku. Terima kasih. Silahkan tuan, dimakan. Aku bingung Robiah. Aku bingung dengan sikapmu ini, apa ini? Tontonan apa ini? Akhirnya Robiah menceritakan bahwa beliau itu sebenarnya bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan, aku tahu ketika engkau datang tadi sebenarnya engkau dalam keadaan kelaparan. Dan aku merasa enggak enak sebenarnya hanya menyediakan 2 keping roti untuk anda. Makanya ketika ada pengemis, kesempatanku untuk membuktikan menja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Dan tadi aku kasihkan 2 keping roti, pasti datangnya 20. Makanya pas tadi budak ngasih aku 18, aku katakan salah alamat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Wong katanya kalau 1 dikasih 10 kok cuma 18, 2 kurang. Nah ketika datang 20, memang pas ini janji Allah. Monggo tuan didahar. La ilaha illallah. Ini Pak, wantun ya tadi. Insyaallah ya. Perlu Pak, ini perlu dites ngeten iki, perlu dipraktekkan gitu itu. Nggih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ngeten, sesuatu yang menurut orang biasa itu adalah luar biasa. Menurut orang yang sudah biasa berpikir begini dan yang biasa mendapatkan pengalaman begini, itu bukan yang luar biasa, yaitu biasa-biasa saja. Ketika kita menisbatkan itu semua adalah perilaku Allah. Ada kisah menarik yang Uzairon ketika itu diajak ke Nizamuddin oleh Kiai Mahmud Khalid Umar, ayahnya.
Ketika sampai di sana, maka Kiai Uzair itu ya namanya wali, namanya kiai, tahadus bi nikmah, mensyukur nikmat Allah, bercerita yang baik-baik gitu. Beliau ngendikan sama ayahnya, Pak, lihat toh Nizamuddin, lihat loh Pak, ini di Nizamuddin kok seperti ini ya, orang banyak dari berbagai macam negara berpikir kebaikan semua. Ini pasti para wali-wali Allah ini seperti ini, subhanallah. Gimana Pak pendapat jenengan? Kata Kiai Mahmud, alah biasa Rono, biasa. Kiai Uzairon itu yang sudah pernah ke Mesir, Mekah Mukarramah, Madinatul Munawwarah, belajar di mana-mana itu, datang ke sana melihat orang berkumpul seperti itu, merasa apa? Takjub. Subhanallah fi'lullahil jamil. Ini perbuatan Allah sungguh-sungguh indah. Gimana Pak pendapat jenengan? Kata ayahnya gimana? Biasa. Temboro ini kan gini, karena yang buat gini juga Gusti Allah. Temboro kalau dibuat gini juga bisa. La ilaha illallah. Karena apa? Yang dilihat itu perbuatan Allahnya. Kayak tadi, misalkan kita kalau pas main di sungai, anjir, jelem, jekur. Giliran para wali jalan di atas air biasa. Lah sifat air menenggelamkan kan yang buat Gusti Allah. Allah pengen rubah ya rubah aja. Sifat api membakar yang membuat siapa? Allah. Allah pengen gak membakar Nabi Ibrahim, gak terbakar. Al-Hadrami bukan hanya satu orang, dia dan ratusan pasukannya naik kuda bareng-bareng melewati Laut Merah, melewati sungai yang sangat lebar. Itu kaki kudanya pun tidak basah. Bukannya tidak hanyut, tidak basah. Baca apa? Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Jopon ini gimana? Doanya itu yang dibuat, yang dibaca asma'nya tadi itu. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Itu yang dibaca istighosah. Nah, itu doa. Al-Hadrami, seorang sahabat. Ya itu memang luar biasa, tetapi ketika akal bisa membayangkan, nggak apa-apa, boleh aja gitu. Nah, kalau gini jadinya kita apa? Longgar. Kalau kita nggak longgar, orang yang nggak longgar melihat tetangganya lebih kaya dikit loh. Kok bisa ini? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Kok bisa loh? Pak gitu aja kok repot. Ada saudaranya punya kenikmatan lebih, iri. Karena enggak mungkin saudaranya mendapatkan mungkin pangkat yang lebih, kita iri. Saudaranya mendapatkan pujian yang lebih, kita iri. Kita anggap bahwa itu enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Bayangkan aja. Berbagai macam cara, kalau itu mungkin di kepala, di otak, berarti itu mungkin. Jadi sifat kali ini yang kita bahas adalah apa? Allah itu memiliki sifat jaiz, wenang untuk berbuat apapun yang Allah kehendaki. Bismillah. Saya belum ketemu Gus Dur masalah. Gus Dur kan sering mengatakan apa? Gitu aja kok repot. Nah itu apa yang dirasakan beliau saya nggak paham. Itu sisi mana ini? Mungkin ada yakin. Biasa masalah ya, tidak ada kok. Iya, karena memang begitu Pak. Kalau kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Azza wa Jalla, jadinya indah, enak gitu. Contoh, kita dapat suatu persoalan masalah yang luar biasa. Alah, ini kan kalau Allah kehendaki mudah aja ini. Coba tiba-tiba kalau ada urusannya dibalik begini kan selesai masalah. Belum aja ya, santai, penting takwa. Kondisi nggak menentu,
dalam rumah tangga atau pribadi misalkan, nah, atau dalam negara sekalipun. Kondisi kok nggak menentu, yang penting taat kepada Gusti Allah, aman. Kondisi nggak menentu, kita imannya goyah, repot, ya. Suasana keadaan yang nyatakan siapa? Gusti Allah. Ya udah, perbaiki diri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di lautan, di daratan itu asbab olah manusia. Ya udah, ben suasana baik, aku tak memperbaiki diri, ya begitu. Itu namanya bijak sana, bukan malah nyalahkan sana, nyalahkan sini. Nyalahkan itu udah mungkin nggak benar gitu, dosa, hati kita jadinya mangkel, kalau nggak ikhlas jadinya ya hanya menimbulkan peteng tok, dan belum tentu bisa merubah suasana keadaan. Nggak bijaksana. Padahal setiap dari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hidup kita nggak lama kok Pak. Kalau sampai besok ya hanya sehari saja kita ibadah. Kalau sampai minggu depan ya cuma 1 minggu lagi kita ini ibadah. Cuma satu bulan, setahun, 2 tahun ya hanya segitu aja kok. Kemudian ganti generasi berikutnya. Kita iman-iman hidup ini jangan hanya untuk hura-hura yang kemudian tahu-tahu kita di akhirat kelopong. Jangan begitu, nggak indah. Harus bijaksana. Nah ini kalau kita bisa yakin terhadap sifat-sifat Allah tadi, sehingga ya kayak Habib tadi itu ya indah jadi. Nih, ada yang tanya Pak sampai di sini? Tanya, Nih, monggo Pak. Hari apa yang diceritakan oleh Ustaz tadi, dunia ini bisa diperpendek, mungkin saja sifat jaiz bagi Allah. Kemudian apakah yang termasuk kita hidup ini, Ustaz? Pada waktu saya masih kecil, atau Ustaz sudah masih kecil juga, itu bapak-bapak kita, nenek-nenek kita berangkat haji itu lamanya 6 bulan. Sekarang hanya 10 jam. Memangnya secara lahiriah mbah-mbah kita naik kapal lewat laut, bawa karak dan sebagainya. Sekarang pesawat. Itu bukan apa namanya, termasuk, itu kan termasuk sifat jaiz bagi Allah. Allah mengendaki bisa lama, Allah mengendaki bisa cepat. Apakah dengan cepatnya ini dunia diperpendek atau diperdekat begitu? Termasuk juga ini kan, kalau dulu waktu saya masih kecil, hari raya gitu nih lama banget kan. Sekarang ini kok sudah puasa lagi, sudah kalau modern lagi, sebenarnya cepat gitu. Udah main HP. Nggih. Lah ini untuk peredaran waktu seharusnya ini yang menjawab adalah ahli biologi nih, ahli fisika nih. Ya, bagus. Nggih, jadi bukan hanya zaman dulu yang bukan hanya zaman sekarang yang seperti cepat, Mbak. Jadi zaman dahulu itu juga ketika masih banyak para wali itu, para waliullah itu datang ke Makkah Mukarramah itu hitungan hanya detik, hanya menit. Lep Ka'bah udah gitu. Dan itu banyak ceritanya. Adapun yang biasa sampai di sana apa itu 2 bulan naik kapal, nah itu yang kata orang biasa. Yang luar biasa juga ada.
melebihi pesawat, hitungan menit atau detik, lab Masjidil Haram, udah gitu. Dan itu banyak cerita para aulia yang seperti itu. Yaitu karena alat transportasi aja yang seperti ini, dan dulu orang itu kurang banyak kerjaan yang macam-macam sehingga ya hidupnya indah gitu ya. Sekarang tadi itu banyak HP, akhirnya repot, error jadinya. Jadi kayak cepat. Nah ini mungkin termasuk fitnah akhir zaman begitu, Mbah. Bukan diperpendek itu kalau kita sudah tahu kapan batasnya. Batasnya kita ini nggak tahu ya. Yang paling enak ngomongnya ya kondisi saat ini seperti ini, gitu aja, Mbah. Iya. Dan bahkan sekarang ini bisa lebih jauh daripada dulu. Dulu orang mau haji itu tiap tahun sekali. Nah sekarang ini udah berapa tahun kita nggak haji. Saya tambah. Jadi dunia gitulah, Mbak. Dan itu biasa, Allah tata gitu. Dan pangeran pengen ngono pian neh. Enggak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dan ketika itu Allah juga menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu apakah termasuk salah satu sifat jaiznya Allah? Iya. Itu kayak tadi, Pak, yang tak tanyakan, bagaimana kalau ada seorang laki-laki melahirkan bayi. Langsung spontan nggak mungkin. Karena apa? Belum dapat cerita-cerita saya tadi. Ketika sudah mikir, Nabi Adam pun dari beliau tercipta seorang wanita. Juga misalkan dibayangkan dari tulang punggung diciptakan atau zut digeret Gusti Allah, geret ora paham caranya piye, nyiptakane piye, ning ya iso ae. Siti Maryam ditiup roh oleh malaikat Jibril, akhirnya apa? Langsung mengandung Nabi Isa. Oh gitu ya, tanpa bapak. Lah, kita dengan mengetahui bahwa Allah itu punya sifat jaiz begini ini, kita jadi tidak mudah putus asa. Apa yang nggak mungkin kalau Allah kehendaki begitu. Jenengan mungkin seorang pegawai, seorang petani, seorang apapun, kemudian kalau jenengan bercita-cita untuk anak cucunya nanti jadi wali-wali, jadi ulama, apa yang nggak mungkin? Nah, begitu. Dibayangkan, nyapa bayangkan iso anak aku mondok jadi wali, masa nggak iso? Bisa, ngapain bisa? Misalkan jenengan, aku ini orang miskin, mungkin ke anak aku kaya. Bisa, Pak. Bayangkan aja. Kalau jenengan bayangkan bisa, berarti bisa. Ada harapan, ngerti nggih? Kalau dibayangkan bisa berarti ada harapan. Saya kaya, mungkin nggak anakku miskin? Bayangkan aja, Pak. Mungkin. Anak kita miskin mungkin. Dan itu merupakan cerita alam dunia ya begitu itu. Tidak semua ulama yang saat ini ada itu anaknya orang-orang soleh. Mungkin dulu anaknya ya bapaknya ya orang biasa, tapi tiba di anaknya menjadi wali ya bisa gitu. Sifat jaiz bagi Allah. Jadi pelajaran terpenting dalam pertemuan siang ini adalah dengan kita mengetahui Allah punya sifat jaiz, perkara yang menurut kita awalnya nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin ketika itu bisa kita bayangkan. Maka jangan cepat gumun kalau ada cerita wali begini, wali begitu. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah, amal yang kontinu itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Karena karomah itu buah dari istiqomah. Nah, gitu. Makanya kalau ada cerita ini ada orang begini, ada orang begitu, nggak apa-apa.
Bisa dibayangkan? Oh bisa. Ya, nggak apa-apa. Terus gimana ya? Oh nggak usah begitu. Apalagi orangnya nggak sholat. Oh ini mbah, dia tuh bisa begini, bisa tahu begitu. Oh masuk akal. Ya, nggak apa-apa. Terus apa pentingnya saya ketahui untuk apa ini? Ya nggak penting sih. Ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Nggih. Jadi sekian banyak nabi dan rasul. Ada banyak sifat